sangat sensitif dan rendah diri. Tahun itu aku menolak pengakuan cinta dari bintang sekolah, Liu Ruyan. Gadis itu memakai seragam sekolah, bersandar miring pada dinding. Tidak ada yang benar-benar menolak. Aku mengangguk. Aku sangat membencimu. Oke, dia mengangguk sedikit. Satu tangan mengangkat tas yang tergeletak di tanah. Dia mengayunkan bahunya. Kalau begitu, semoga kita tidak bertemu lagi. Kemudian secara tak terduga aku masuk pasca sarjana bersamanya di sebuah sekolah. Liu Ruyan begitu masuk sekolah langsung menjadi orang populer di dinding pengakuan cinta. Semua orang penasaran Dewi itu suka yang mana. Ada yang menebak dia suka yang berpostur bagus. Ada yang bilang dia suka yang tampan. Ada juga yang mengatakan dia suka Dewi dengan IPK tinggi. Di bawah sorotan semua orang, dia muncul dengan santai menulis 4 kata, malam tanpa rasa rendah diri. Di bawah asrama perempuan yang ramai orang lewat, aku memblokir jalan Liu Ruyan. Di dalam angin dingin, dia menjejakkan ujung kakinya sambil mengejek. Bukankah dia bilang tidak suka aku? Aku menggenggam sudut bajunya dan menggoyangkannya. Sekarang aku tidak lagi rendah diri. Maukah kamu menyukainya lagi? Dia menunduk melihat jariku yang memegang sudut bajunya. Ekspresinya tidak jelas apakah tersenyum atau yang lain. Lalu dia dengan cepat menarik satu sudut, mundur 1 langkah. Nomor 10. Saat kamu dulu bilang tidak suka aku percaya. Dia memasukkan kedua tangan ke dalam saku. Suaranya tidak keras, tapi setiap kata menusuk hatiku hingga terasa sakit. Kamu menjatuhkan hatiku ke tanah dan menginjaknya. Sekarang kamu bilang tidak lagi rendah diri. Apakah kamu benar-benar tidak rendah diri? Atau kamu terpesona oleh 4 kata itu? Aku membuka mulut, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan menuju asrama. Tanpa menoleh, aku terdiam di tempat. Tangan masih terasa hangat sudut bajunya. Aku pikir dia yang mengatakan tidak rendah diri itu menunggu aku. Ternyata yang dia tunggu bukan pengakuan, tapi aku memang berubah. Namaku Si Hao. Saya dipanggil di SD selama 6 tahun. Rumah di pinggiran kota. 1 kamar 1 ruang. Keuangan selalu berkurang tiap tahun. Ayah saya pergi ketika saya berumur 7 tahun. Bukan meninggal, tapi pergi. Meninggalkan 1 surat hutang dan setengah lemari botol kosong. Ibu saya sendirian menahan semuanya dengan kerja malam di pabrik elektronik. Siang hari pergi ke pasar sayur membantu orang menurunkan barang. Jadi sejak kecil saya sudah tahu satu hal. Saya berbeda dengan orang lain. Seragam orang lain baru. Seragam saya diubah oleh tukang jahit di pintu sekolah. Orang lain pergi les setelah pulang sekolah. Saya pulang sekolah ke depan warnet untuk mengumpulkan botol. 1 botol 5 sen. Tapi otak saya masih oke. Terutama dalam bidang komputer. Tahun kelas 2 SMP. Komputer tua di ruang komputer sekolah terkena virus. Guru kebingungan. Saya menghabiskan setengah pelajaran untuk membersihkannya. Pandangan guru kepada saya berubah. Dari pakaian anak ini, kenapa selalu begitu lama? Menjadi anak ini ada sesuatu. Saya masuk ke SMA yang merupakan sekolah unggulan. Itu juga di sana. Saya pertama kali bertemu Liu Ruyan. Pada upacara pembukaan semester. Dia berbicara mewakili mahasiswa baru. Berada di atas panggung. Ekornya diikat rapi. Suaranya tidak keras, namun sangat stabil. Di bawah ada lebih dari 1000 orang yang hening. Ikian di sebelah saya menusuk siku saya. Astaga, ini terlalu menarik. Saya tidak berkata apa-apa. Detak jantung saya terlalu cepat. Tidak bisa mengungkapkannya. 3 tahun SMA. Liu Ruyan adalah cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan. Melainkan cahaya yang masuk ketika kamu duduk di pojok paling belakang kelas. Sebuah sinar masuk melalui celah tirai, tepat menyinari meja kamu, yang terasa hangat. Dia berprestasi, penampilannya cantik, latar belakang keluarga juga baik. Ayahnya adalah pengacara, ibunya adalah dosen universitas, sedangkan aku, nilai bagus. Hanya dalam hal ini, ayah miskin kehabisan pakaian, sepatu bola lama palsu. Di kantin hanya dapat setengah porsi sayur. Saat pembagian tempat duduk di kelas 10, wali kelas mengatur tempat duduk berdasarkan nilai. Aku dan dia ditempatkan duduk bersebelahan. Dia duduk di sisi dekat jendela. Aku duduk di sisi dekat dinding. Barang-barangnya selalu tertata rapi. Penyimpanan pensil, buku, gelas berjejer rapi. Sedangkan mejaku selalu berantakan. Kertas coretan. Setelah penuh, aku membaliknya dan melanjutkan menulis. Suatu kali dia menatap mejaku selama 5 detik. Lalu diam-diam menggeser batas di sisinya. Ke arah sisinya sebesar 2 cm. Tidak berkata apa-apa. Tapi maksudnya sangat jelas. Memberi kamu lebih banyak ruang. Pada hari ulang tahunnya, beberapa orang di kelas memberi hadiah. Aku tidak menyiapkan apa-apa. Siang itu, aku hanya mengambil setengah porsi makanan di kantin. Uang yang dihemat ditambah tabungan 2 minggu dari botol. Pergi ke toko alat tulis di sebelah sekolah dan membeli sebuah pulpen. Aku tidak berani memberikannya langsung kepadanya. Jadi aku menempelkan 1 lapisan kertas pembungkus dengan selotip transparan yang satu-satunya di rumah. Saat dia tidak ada, aku menaruhnya di mejanya tanpa menulis nama. Dia kembali dan melihatnya, membukanya, memegangnya, dan memutar-memutar. Aku berpura-pura mengerjakan soal. Pandangan sekilasku sepenuhnya tertuju ke sisinya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memasukkan pulpen ke dalam tempat pensil. Kemudian pulpen itu dia pakai selama-lama. Setiap kali melihatnya, aku diam-diam senang sedikit. Tapi aku tidak pernah mengaku bahwa itu adalah hadiah dariku. Jadi pada suatu hari di semester 2 kelas 10, Liu Ruyan tiba-tiba menghentikanku. Dengan jujur, ketika aku menyukaimu, reaksiku pertama bukan kebahagiaan, melainkan ketakutan. Bagaimana mungkin dia menyukainya aku? Apakah kamu sedang bercanda? Apakah ada orang yang bertaruh? Pikiran-pikiran itu seperti semut merayap menutupi otak saya. Sebenarnya saya menulis surat di laci meja belajar. Ditulis lalu dicoret. Dicoret lalu ditulis lagi. Akhirnya tersisa 1 baris tulisan. Liu Ruyan, aku suka kamu, tapi aku tidak layak untukmu. Surat itu
tidak aku kirim. Tapi hari itu yang kukatakan kepadanya adalah, aku sangat membencimu. Saat mengucapkan 5 kata itu, aku melihat matanya berkilau sebentar, hanya sesaat. Lalu dia tertawa sinis, mengangkat tas, berjalan pergi dengan santai. Semoga kita tidak bertemu lagi. Setelah dia pergi, aku berjongkok di dasar tembok dengan kuku, mengupas satu bagian dinding. Saat Hikiang menemukan saya, mataku merah. Dia tidak menanyakan apa yang terjadi, memberikan saya sebotol air. Apakah kamu bodoh? Dia berkata aku memang bodoh. Tahun kelas 3 SMA. Liu Ruyan masuk ke kelas ilmu humaniora setelah pemisahan jurusan. Aku tetap di jurusan sains. Kami hampir tidak lagi bertemu. Saat ujian masuk universitas, aku meraih peringkat pertama di jurusan sains seluruh sekolah. Aku diterima langsung ke jurusan ilmu komputer di Universitas A. Kemana Liu Ruyan pergi? Aku tidak tahu. Tidak berani bertanya. Tidak ingin bertanya. Juga tidak layak bertanya. 4 tahun sarjana. Aku seperti mesin yang dipasang pegas. IPK rendah. Memenangkan kompetisi. Pekerja utama bagi pembimbing laboratorium. Tahun ketiga kuliah. Aku secara mandiri menulis sebuah sistem deteksi intrusi jaringan. Mendapatkan juara pertama di kompetisi provinsi. Pada saat yang sama, aku mulai berolahraga. Dari menumbuhkan kacang tauge 110 jin hingga 140 jin. Kirim uang ke ibuku. Membuatnya berhenti kerja di pasar sayur. Hanya menyisakan pekerjaan di pabrik elektronik. Kuota siaran langsung setelah lulus sarjana. Aku tidak mengambilnya. Memilih program master. Karena lulus master bisa mulai bekerja dan menghasilkan uang 2 tahun lebih awal. Diterima beasiswa langsung ke jurusan keamanan jaringan di Universitas B. Kemudian pada hari pendaftaran, aku melihat seseorang di depan papan pengumuman. Ikal kuda, kaos putih, celana jeans, satu tangan dimasukkan ke saku, berdiri di sana melihat peta kampus. Sudah 5 tahun, sisi wajahnya tidak berubah sama sekali. Jantungku langsung mengenalinya. Otak baru menyadari. Liu Ruyan menoleh. Pandangan mata kami bertemu. Dia terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum tipis. Hanya satu kata. Telingaku berdengung. Dia menatapku sebentar, mengamati dari atas ke bawah, menabraknya. Lalu dia mengangkat koper dan berjalan ke arah Fakultas Hukum. Ikal kuda berayun-ayun. Aku berdiri di depan papan pengumuman, seperti tiang listrik. Dalam hati berpikir, kamu sudah bilang baik-baik, jangan lagi bertemu. Kenapa kamu datang? Bulan pertama masuk kuliah. Liu Ruyan tanpa keraguan menjadi yang terpopuler di dinding pengakuan cinta. Hampir setiap hari ada yang memposting. Senior Liu Ruyan yang baru di Fakultas Hukum terlalu cantik. Bukan? Baru saja melihat Liu Ruyan di kantin. Makananku tidak lagi terasa enak. Orangnya terlalu memikat. Berdoa agar Dewi tersenyum. Aku menggulir postingan ini. Perasaanku campur aduk. Wang Teng dari laboratorium yang sama mendekat dan melihat layar ponselku. Kamu juga melihat ini? Seluruh kampus gila. Wang Teng dan Yan Yi berada di bidang yang sama denganku. Keluarganya berbisnis, mengendarai BMW kecil ke kampus. Pakainya jelas tidak murah, kemampuannya tidak kurang. Tapi orang ini, bagaimana ya? Kecerdikannya di mata lebih banyak daripada kepintarannya. Gadis itu menurunkan dagunya dan menepuk ponselku. Aku sudah dengar itu sejak SMA. Kalian kan dari SMA yang sama? Ya, aku mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu punya WeChat dia atau tidak? Dia mengeluarkan suara, oh, dia menepuk bahuku. Gerakan itu tampak seperti saudara. Tapi aku selalu merasa dia sedang memastikan aku bukan pesaingnya. Kemudian ada yang mengadakan voting di dinding pengakuan cinta. Apa sebenarnya tipe yang disukai Dewi? Pilihannya beragam, berbadan bagus, tampan, IPK tinggi, kaya, lucu. Posting voting itu sudah 3 jam sejak diposting. Ada lebih dari 300 komentar di bawah. Berdebat sengit. Lalu akun Liu Ruyan muncul sendiri. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Hanya menulis 4 kata. Komentar, tidak rendah hati, langsung meledak. Maksudnya apa? Tidak rendah hati. Standar Dewi ini terlalu abstrak, kan? Jadi, apa sebenarnya konsep tidak rendah hati? Cukup percaya diri. Kalau begitu aku bisa. Jangan bermimpi lagi. Bro, lihat dirimu di cermin. Dulu-dulu merasa minder. Hikiang mengirimkan saya pesan WeChat. Waduh. Kamu lihat itu, tidak rendah hati. Apakah ini ngomongin kamu? Aku tidak membalasnya. Aku menatap 4 kata itu lama sekali. Tidak rendah hati. Saat SMA, dia bilang suka aku. Aku menolak dia karena minder. Sekarang dia bilang suka yang tidak rendah hati. Apakah dia menunggu aku? Atau aku terlalu memikirkan? Detak jantungku tak terkendali. Tapi suara di kepalaku kembali muncul. Dengan apa kamu merasa kamu itu satu-satunya di seluruh sekolah? Itu yang dia katakan? Tidak rendah hati. Mungkin itu memang arti harfiahnya. Jangan terlalu mengira-ngira. Tanggal 10. Tapi aku tetap pergi jam 10.30 malam. Di depan asrama perempuan yang selalu ramai. Lalu adegan pembuka itu terjadi. Dia menolak aku. Malam setelah ditolak itu, aku kembali ke asrama. Berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Hikiang mengirim pesan. Bagaimana cara kamu mengungkapkan perasaan? Aku membalasnya. Menyuruhnya pergi. Hikiang, kamu mengungkapkan perasaan bagaimana? Aku menceritakan prosesnya sekali. Hikiang, bro, aku bilang sesuatu yang adil. Memang kamu tidak berhak menarik ujung baju orang lain. Orang itu ditolak kamu 5 tahun lalu. Kamu bilang aku membencimu? Ganti kamu. Bagaimana kamu memikirkan aku? Jadi apa maksudnya dia di dinding pengakuan tidak merasa rendah diri? Hikiang, apapun maksudmu tidak masalah. Itu bukan hal yang bisa kamu selesaikan hanya dengan 1 langkah. Kamu harus membuktikannya dengan tindakan. Aku tidak membalas pesan lagi. Keesokan harinya, dosen mengangkat sebuah hal di rapat grup. Kompetisi pertahanan jaringan GEK Universitas Global tahun ini. Pendaftaran sudah dibuka. Pemenang final dapat langsung mendapatkan kesempatan wawancara di Starcore Technology. Starcore Technology
Perusahaan keamanan siber terkemuka di Silicon Valley. Baru saja membuka pusat riset di Asia Pasifik di dalam negeri. Paketnya mulai dari gaji 1 juta per tahun. Gaji 1 juta per tahun. Ibuku masih kerja shift malam di pabrik elektronik. 4.200 per bulan. Kompetisi ini sangat ketat. Lebih dari 2.000 tim dari seluruh dunia mendaftar. Dosen menggesek kacamata. Tapi level laboratorium kami sudah memenuhi syarat. Tanggal 10, Wang Teng. Kalian berdua bisa pertimbangkan. Wang Teng langsung memberi pendapat. Aku melaporkan. Aku juga ikut. Wang Teng menoleh dan melirikku. Tersenyum. Saat itu aku tidak terlalu memikirkan senyum itu. Kemudian aku menyadari ada sesuatu yang lain tersembunyi di balik senyum itu. Persiapan kompetisi dimulai. Kompetisi pertahanan ofensif ini adalah kompetisi individu. Setiap peserta mengoperasikan satu server secara mandiri, sambil menyerang lawan secara bersamaan, melindungi bidak sendiri. Kamu harus menyusup ke sistem orang lain. Juga harus menjaga agar sistemmu tidak ditembus. Secara sederhana, ini hanyalah hacker melawan hacker. Jadwal harian saya berubah menjadi kuliah di siang hari. Sore di laboratorium menjalankan model. Mulai berlatih di ruang latihan jam 9 malam. Pulang ke asrama sekitar 2 atau 3 pagi. Wang Teng juga sedang berlatih. Kadang kami berdua bertemu di laboratorium. Dia akan datang melihat layar saya. Bro, ide skrip pertahananmu keren banget. Dia berdiri di belakang saya dengan nada yang tulus. Tidak terkesan berbohong. Pakai kerangka apa? Saya ragu sejenak. Saya tunjukkan kepadanya. Dia mengambil 2 foto dengan ponselnya. Saya pulang untuk meneliti lebih lanjut. Saling belajar. Kan, saat itu saya pikir kami semua di laboratorium yang sama, saling bertukar ilmu itu wajar. Kemudian terbukti saya adalah seorang. Pada suatu malam minggu ketiga persiapan kompetisi. Sudah lewat jam 11, saya sedang menguji coba algoritma deteksi intrusi baru di laboratorium. Pintu terbuka, Satpam menengok masuk setengah kepala. Anak laki-laki yang paling lama keluar. Ada yang minta saya beri kamu kopi dalam gelas beaker. Di atas meja ada secangkir kopi es Americano Takaaway. Tidak ada nama tercantum di kantongnya. Saya tanya Satpam siapa yang mengirimnya. Satpam tersenyum. Seorang mahasiswi dengan ekor kuda. Cantik sekali. Setiap malam jam 10 tepat datang sekali. Meminta saya mengantarkannya kepadamu. Saya terkejut. Sudah berapa lama dia mengantarkan setiap malam? Sudah lebih dari seminggu. Kan? Saya membawa kopi. Tangan sedikit gemetar. Dia lewat depan laboratorium setiap malam jam 10. Memberi Satpam 1 cangkir kopi. Minta Pak Tua menyerahkan itu kepada anak laki-laki yang paling lama pergi. Dia di mulutnya bilang biarkan aku pergi. Tapi tindakannya malah mendekat. Aku meneguk secangkir kopi. Dingin, sedikit pahit, tanpa gula, seperti orang itu. Aku tidak menjelaskan soal kopi itu. Dia tidak berkata, aku juga tidak bertanya. Tapi sejak hari itu, setiap malam pukul 10, aku tanpa sadar melihat keluar jendela. Kadang aku bisa melihat bayangan ekor kuda berjalan dari bawah. Kadang tidak terlihat kelanjutan persiapan selama periode ini. Selama itu terjadi sesuatu yang hampir membuatku meledak. Chen Zhe dari Fakultas Hukum mulai mengejar Liu Ruyan. Aku tahu orang bernama Chen Zhe. Rumah wakil ketua BM Fakultas Hukum. Katanya ada orang tinggi tampan di sistem pengadilan. Pakaian mereka semuanya terlihat sederhana. Tapi merek yang harganya bisa membuat orang takut. Caranya mengejar orang juga sangat tinggi. Bukan tipe yang menempel terus. Tapi muncul tepat di tempat. Oke. Liu Ruyan pergi ke perpustakaan. Dia kebetulan duduk di kursi sebelah. Liu Ruyan pergi ke kantin. Dia kebetulan membawa nampan datang. Bisa gabung meja? Tugas Liu Ruyan membutuhkan pencarian kasus. Dia kebetulan punya paman pengacara yang bisa membantu. Bagaimana aku tahu semua ini? Bai Ningbing, teman sekamar Liu Ruyan, entah dari mana menambahkan saya di WeChat. Kemudian aku tahu itu diberikan oleh pengkhianat Hikia. Bai Ningbing. Setiap hari tepat waktu memberi laporan intelijen. Bai Ningbing. Chen di hari ini lagi mengirim sekuntum mawar merah yang besar. Aku, Bai Ningbing, kamu selamatkan aku. Lalu apa yang harus kukatakan? Bai Ningbing, kamu tidak terburu-buru. Mengatakan tidak terburu-buru itu bohong. Bilang terburu-buru juga tidak membantu. Aku sekarang bukan apa-apa. Tidak lulus, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Itu yang dia berikan. Apa yang saya miliki untuk bersaing dengan Chen Zhe? Rasa tidak percaya diri mengalir seperti ombak. Perasaan tidak layak yang sudah akrab sejak kecil. Sampai Bai Ningbing mengirim pesan lagi. Bai Ningbing, buket mawar merah yang Chen dikirimkan hari ini. Seperti asap, langsung diserahkan ke tante pengurus asrama. Bai Ningbing. Tapi intinya muncul. Bai Ningbing. Catatan kecil yang kamu selipkan di bukunya terakhir kali. Sudah berada di lapisan paling dalam dompetnya. Bai Ningbing. Saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Dia pikir tidak ada yang memperhatikan. Saya terkejut sejenak melihat catatan itu. Itu 2 minggu yang lalu. Saya bertemu dia di perpustakaan. Dia mengantuk sambil membuka sebuah buku penjelasan kitab undang-undang hukum perdata. Saya tidak membangunkannya. Saya merobek selembar kertas di sudut halaman bukunya. Menulis satu kalimat. Jangan tidur dengan posisi tengkurap. Tidak baik untuk lehermu. Hanya kalimat itu. Dia menaruh kertas robek itu di lapisan paling dalam dompetnya. Sedangkan mawar merah Chen Zhe diberikan ke tante pengurus asrama. Saat itu, ada sesuatu meledak di dadaku. Bukan rasa percaya diri, tapi tekad. Saya meletakkan ponsel. Kembali duduk di depan komputer. Pertama, menang kompetisi, lalu mengalahkan dia. Babak penyisihan turnamen serang Deven diadakan secara online. Sistem eliminasi dengan 2048 tim di seluruh dunia. Saya bermain dengan keren. Di fase penyisihan,
Saya menggunakan sistem deteksi intrusi buatan sendiri, dipadukan dengan strategi honeypot dinamis. Pada dasarnya tidak ada yang dapat menembus pertahanan saya dalam 30 menit, sedangkan kecepatan serangan saya sangat cepat. Karena efisiensi dekompilasi saya terhadap berbagai kerentanan hampir berada pada level ekstrim. Orang-orang di komunitas mulai membahas, apa latar belakang nomor 10 saya di Universitas B, efisiensi serang defense menempati peringkat ketiga, tingkat keberhasilan pertahanan rendah. Apakah orang ini sudah gila? Wang Teng juga masuk ke babak eliminasi. Nilainya sedikit lebih rendah daripada saya, tapi juga sangat kuat. Di permukaan dia bersikap akrab seperti saudara. Pada tanggal 10, kami berdua mengharumkan laboratorium. Sampai saat itu, lihat saya tersenyum di final. Tidak banyak berpikir. Pada tahap semifinal, saya menambah beberapa shift malam di laboratorium. Latihan setiap hari sampai pukul 3 atau 4 pagi. Suatu hari jam 2 pagi, saya kembali dari ke Thailand. Melihat Wang Teng duduk di depan komputer saya. Dia melihat saya berdiri dengan gerakan alami. Bro, layar kamu belum terkunci. Saya bantu kunci dulu. Makasih. Saat saya duduk kembali, saya melirik layar. Memang dalam keadaan terkunci, tapi di riwayat command line ada beberapa baris tambahan. Perintah yang belum pernah saya ketik. Saat itu saya tidak memperhatikannya. Setelah dipikir-pikir, baris-baris itu sedang memindai direktori lingkungan latihan cadangan saya. Struktur, masuk final. Turnamen offline 16 besar dunia diadakan di aula besar sekolah kami. Sekolah sangat memperhatikan. Aula besar, mengadakan siaran langsung seluruh arena. Menyiapkan papan komentar kuat dan meja komentar. Seperti e-sport mengetik. Seminggu sebelum final, saya masuk ke kondisi persiapan intensitas tertinggi. Ada satu aturan dalam kompetisi. Peserta dapat sebelumnya di lingkungan citra yang disediakan penyelenggara menyiapkan paket alat pertahanan mereka terlebih dahulu. Artinya Anda harus mengemas skrip pertahanan yang Anda tulis. Sistem deteksi intrusi. Program honeypot dijadikan satu paket dan dikirim ke panitia. Pada hari final, alat-alat ini akan dipasang sebelumnya ke server arena Anda. Ini untuk menghemat waktu kompetisi, agar peserta tidak perlu membangun sistem pertahanan dari nol setelah pertandingan dimulai. Saya tentu saja dari lingkungan latihan, langsung mengekspor seluruh paket alat pertahanan dan mengirimkannya. Ini juga merupakan praktik umum semua orang. Kopi Liu Ruyan masih dikirim, bukan besok, tapi setiap hari penjaga gerbang. Sekarang dia melihat saya dan tertawa. Anak kecilmu datang lebih awal hari ini, sampai sekitar pukul 9.50. Aku tidak pergi mencarinya, juga tidak mengungkitnya. Tapi di cangkir kopi yang aku habiskan setiap hari, aku mulai menggambar sebuah centang kecil dengan spidol. Aku tidak tahu apakah dia akan melihatnya. Kemungkinan besar tidak, tapi aku ingin mengingatnya. Setiap cangkir, aku sudah meminumnya. 3 hari sebelum final, Wang Teng menemukan aku. Kakak nomor 10, kamu gugup di final atau tidak? Dia bersandar pada kusen pintu, memegang pena di tangan. Dengan santai dia mengucapkan satu kalimat. Aku dengar posisi gaji 1 juta di Starsio. Hanya pemenang yang mendapatkannya. Kalau kita berdua bertemu di final, dia tersenyum. Tidak boleh bersikap lembut. Setelah dia pergi, aku memeriksa semua lingkungan latihan dan sistem cadangan milikku. Semuanya normal. Setidaknya terlihat semuanya normal. Hari final, aula besar penuh sesak dengan orang. Barisan depan adalah tempat juri dan tim hakim. Di tengah ada meja operasi peserta. 16 komputer disusun menjadi 2 baris layar besar, memproyeksikan data serangan dan pertahanan tiap peserta secara real time. Di belakang ada area penonton. Setidaknya ada 500 hingga 600 orang. Banyak yang merupakan mahasiswa dari fakultas lain, datang untuk menyaksikan peserta sekolah kami yang masuk final. Saat aku duduk untuk menyesuaikan peralatan, aku melirik sekilas ke area penonton. Di baris ketiga sebelah kanan, Liu Ruyan duduk di sana. Hari ini dia memakai sweater berleher tinggi berwarna putih. Rambutnya jarang dibiarkan terurai. Di sebelahnya, Bai Ningbing tampak bersemangat melihat sekeliling. Liu Ruyan tampak sangat tenang, duduk dengan kaki bersilang. Pandangannya datar menatap arena. Tapi aku memperhatikan tangan kanannya mencengkeram manset. Gerakan itu, aku pernah melihatnya di SMA. Saat dia gugup, dia akan menyelipkan tangan ke dalam lengan. Saya mengalihkan pandangan saya kembali. Pakailah headphone dan tarik napas dalam-dalam. Pertandingan dimulai. Aturan kompetisi CCTF Capture the Flag terdengar sederhana. Setiap orang memiliki satu bendera di servernya. Kamu harus menembus pertahanan orang lain, mengambil bendera orang lain, sambil menjaga bendera milikmu sendiri. Jangan sampai diambil orang. Ambil semua untuk mencetak poin, sisanya dibuang. Pengurangan poin dengan batas waktu 120 menit. Pada akhir, lihat total skor. 30 menit pertama adalah fase percobaan. Kebanyakan peserta pada fase ini memindai sistem lawan, mencari celah, sambil memperkuat pertahanan sendiri. Strategi saya jelas. Pertama bertahan, kemudian menyerang. Saya menghabiskan 15 menit untuk memperkuat seluruh sistem pertahanan saya, menyebarkan 3 lapisan honeypot, menyiapkan 2 firewall dinamis, lalu mulai menyusup ke lawan satu persatu. Bendera pertama memakan waktu 8 menit. Database lawan memiliki celah injeksi SQL. Tingkat buku teks. Bendera kedua 12 menit. Ini sedikit lebih sulit. Lawan menggunakan komunikasi terenkripsi, tapi siklus pergantian kuncinya terlalu lama. Saya menangkap 2 set chip AirTags dan menghitung pola tersebut. Ketika saya sedang menyerang bendera ketiga, muncul peringatan di pojok kanan bawah layar. Server saya mengalami lalu lintas abnormal, bukan serangan langsung. Jika itu serangan langsung, sistem pertahanan saya akan otomatis mengenali dan memblokirnya. Lalu lintas ini berasal dari dalam sistem saya, seperti ular yang sudah masuk ke dalam sangkar, menggigit dinding dari dalam. Detak jantung saya langsung meningkat. Reaksi pertama,
Trojan. Seseorang menanam program backdoor di sistem saya. Saya segera menghentikan serangan. Beralih ke mode pertahanan. Mulai penyelidikan. Trojan tersembunyi sangat dalam. Menyamar sebagai proses rotasi lock system. Nama proses semuanya palsu. Pemindaian keamanan biasa tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Ia dibungkus dalam paket alat pertahanan yang saya kirim. Tersembunyi di antara puluhan skrip yang saya tulis sendiri. Nama file dipalsukan menjadi modul pembersihan lock. Namun perilakunya mengungkapkan keberadaannya. Ia mencoba terhubung ke alamat eksternal. Mentransfer file konfigurasi pertahanan saya keluar. Setelah dikirim keluar, pihak lain dapat memperoleh cetak biru seluruh sistem pertahanan saya, madu jebakan saya, aturan firewall saya, logika deteksi intrusi saya menjadi sepenuhnya transparan. Di layar besar, nilai pertahanan saya mulai turun drastis, namun dinding layar langsung membuat telinga berderak. Apa yang terjadi pada nomor 10? Nilai pertahanan sedang menurun. Tidak mungkin, ia telah ditembus. B besar akan hangus. Saya tidak melihat komentar. Saya sedang memeriksa alamat calbak Trojan itu. Alamat calbak mengarah ke server perantara. Biasanya orang pada tahap ini hanya punya dua pilihan. Entah membunuh Trojan secara manual untuk menghentikan kerusakan, atau menyerah pada pertahanan demi mengumpulkan poin kerja. Tapi saya memilih jalan ketiga. Saya melacak secara terbalik. Itu adalah keahlian utama saya. Decompiling dan analisis reverse. Selama 4 tahun kuliah S1, hal yang paling sering saya lakukan adalah membongkar program orang lain, membongkar sampai ke inti, melihat bagaimana mereka menulisnya, logika apa yang mereka gunakan, apa saja ciri-cirinya. Trojan semacam ini, sekecil apapun penyamaran, gaya kode tidak bisa disembunyikan, seperti catatan pribadi seseorang, kebiasaan penamaan variabel, cara indentasi, penulisan cabang logika menjadi sidik jari. Saya butuh 3 menit untuk decompile inti Trojan, lalu 2 menit lagi untuk melacak rantai penerusan server perantara. Di belakang perantara ada lapisan proksi lagi. Di belakangnya adalah stasiun operasi pemain lain di arena. Tangan saya berhenti sejenak, lalu saya melihat gaya penamaan variabel pada kode itu, penamaan camel case. Namun kebiasaan menambahkan prefiks pada variabel boolean, sementara variabel log tidak memakai prefiks dan menggunakan penggabungan string IDX, sintaks template yang disukai. Ini bukan gaya yang asing. Saya sudah melihat gaya ini selama setahun. Karena selama setahun kami menulis kode di laboratorium yang sama. Wang Teng? Saya menarik napas dalam-dalam. Sekarang saya mengerti. Dia tidak mulai bertindak hanya di final. Dia mulai pada tahap persiapan kompetisi. Dia sudah menanam backdoor di lingkungan latihan saya. Pada hari itu jam 2 pagi. Beberapa menit dia duduk di depan komputer saya. Bukan untuk membantu mengunci layar saya. Dia mempelajari struktur direktori saya. Menyamarkan sebuah trojan tidur menjadi lock. Menyelipkan skrip pembersihan ke dalam direktori paket alat pertahanan saya. Ketika saya menyerahkan paket alat final, saya sama sekali tidak menyadari ada file tambahan itu. Lagi pula direktori itu berisi puluhan skrip buatan saya. Satu lebih atau satu kurang. Tidak terlihat dengan mata telanjang. Trojan ini akan diaktifkan pada menit ke-35 setelah kompetisi dimulai. Diaktifkan secara remote. Tepat saat saya menyerang dengan penuh tenaga. Tidak ada waktu untuk memperhatikan pertahanan. Bagus. Di layar besar Wang Teng, nilai pertahanan saya sudah turun 40%. Berbagai komentar penuh ratapan. Komentator berteriak bahwa server nomor 10 mengalami kegagalan serius. Sistem pertahanan sedang runtuh. Tapi saya tidak panik lagi. Karena saya tidak hanya menemukan ular, tapi juga menemukan sarang ular. 4 menit berikutnya adalah 4 menit tercepat dalam hidup saya. Pada menit pertama saya mengisolasi Trojan, tapi tidak membunuhnya. Benar? Tidak membunuhnya. Saya biarkan ia terus berjalan. Tapi saya menyita saluran kembali. Calbak. Membuatnya berpikir masih mengirim data keluar. Sebenarnya yang diunggah adalah file konfigurasi palsu buatan saya. Menit kedua, saya menyusuri jalur calbak dan menyusup ke server jam. Wang Teng membuat kesalahan dasar saat menyiapkan jam. Dia menggunakan kembali sertifikat lama jaringan internal laboratorium dan kunci pribadi sertifikat itu. Saya pernah melihatnya di folder berbagi laboratorium. Menit ketiga, saya mendapatkan kontrol endpoint-nya melalui jam. Menyelesaikan seluruh rantai serangan dari penanaman Trojan hingga tidur. Aktifkan data keluar dan kirim ke jam server. Dikemas dalam bentuk perbandingan log dan kode yang lengkap. Dikirim ke jalur laporan sistem juri. Menit keempat, saya secara kebetulan dari kontrolnya menemukan sebuah celah yang belum diperbaiki di server arena kompetisinya. Dia menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk menyerang. Saya masuk lewat backdoor saya sendiri. Justru menjadi celah terbesar. Saya mengambil benderanya. Di layar besar, ID Wang Teng. Di sampingnya muncul tanda kapture flag berwarna merah. Sementara itu, sistem juri menampilkan pengumuman yang dapat dilihat seluruh arena. Peserta WTN karena melanggar dengan menggunakan program backdoor yang dibeli sebelum kompetisi. Setelah diverifikasi sistem, kualifikasinya dibatalkan. Seluruh arena geger. Saya melepas headphone. Dalam sekejap terdengar suara yang menggelegar. Ada yang berteriak. Ada yang bertepuk tangan. Dinding komentar penuh dengan, "Waduh, sangat luar biasa. Operasi level dewa." Wajah Wang Teng. Saya tidak melihatnya. Katanya sangat pucat. Saat juri naik untuk bernegosiasi dengannya, dia berdiri ingin berkata sesuatu. Tapi rantai bukti terlalu lengkap. Lock dan kode, sidik jari, operasi, dan time stamp semuanya cocok. Dia dibawa keluar arena oleh 2 staf. Saat lewat di samping saya, bibirnya bergerak sedikit, tapi pada akhirnya tidak mengucapkan apa-apa. Selamat jalan, tidak mengantar. Pertandingan masih berlanjut. Setelah Wang Teng keluar, saya masih harus menghadapi 14 lawan tersisa. 45 menit terakhir saya bermain hampir dengan cara menghancurkan. Jujur,
Bukan saya yang membanggakan. Langkah Wang Teng memang sangat membantu saya. Karena dalam proses pelacakan balik, saya secara kebetulan juga melihat informasi pertahanan beberapa peserta lain yang dia kumpulkan. Dan melihat sebagian darinya. Dia tidak hanya menyerang saya. Dia juga menyelidiki beberapa lawan kuat lainnya. Hanya saja dia akhirnya memilih untuk mengerjakan dulu aku. Mungkin dia merasa aku adalah ancaman terbesar. Ironisnya, informasinya justru menjadi amunisi bagi saya. Dalam 10 menit terakhir, peringkat di layar besar sudah sangat jelas. Skor serangan dan pertahanan saya berdua-duanya berada di posisi pertama. Peringkat kedua adalah seorang mahasiswa pertukaran Jerman dari MIT. Saya hampir 40 poin saat waktu berakhir. Saat buzzer berbunyi, seluruh ruangan hening selama 1 detik. Lalu tiba-tiba komentator berteriak sesuatu. Saya tidak mendengar jelas, tapi layar tiba-tiba terhenti. Kemudian saya melihat screenshot. Pesan terakhir di layar adalah, apakah ini romantisme seorang GS? Saya menangis terharu. Lalu bukan lagi pesan di layar. Kamu ngomong apa sih? Saya belum sempat menjadi romantis. Saya melepas headphone. Telapak tangan saya berpeluh. Petugas di sebelah datang dan berkata sesuatu kepada saya. Selamat kepada juara. Penghargaan akan diberikan dalam 30 menit. Dan sebagainya. Saya tidak terlalu memperhatikan. Saya mencari orang lain. Di area penonton ada ratusan orang. Beberapa berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa mengambil ponsel untuk merekam. Baris ketiga, di sebelah kanan. Sweater berleher tinggi berwarna putih. Rambut terurai. Dia masih berdiri di sana. Liu Ruyan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Dia hanya berdiri begitu. Tangan kanannya masih menggenggam lengan bajunya. Saya berdiri, keluar dari area peserta, melewati kursi juri, melewati meja komentator. Ada yang menepuk punggung saya, ada yang memanggil nama saya, ada yang mengangkat ponsel ke depan saya. Saya tidak berhenti sama sekali. Saya menembus kerumunan, langsung berjalan menuju baris ketiga. Kerumunan di depan saya otomatis terbagi. Mungkin ekspresiku terlalu serius. Semua orang secara tidak sadar memberi jalan. Liu Ruyan menatapku sambil berjalan mendekat. Ekspresinya sangat rumit. Bukan senyum nakal yang berani saat SMA. Juga bukan sindiran dingin malam itu di bawah asrama. Itu semacam perasaan yang tak bisa kujelaskan. Seperti sesuatu yang sudah kutahan lama. Akhirnya ekspresi yang hampir tak tertahan lagi. Saya berdiri tegak di depannya. Kali ini saya tidak menarik ujung bajunya. Saya menatap matanya langsung. Liu Ruyan. Suaranya agak serak. Saya bukan datang untuk menanyakan apakah kamu bisa menyukainya lagi. Dia berkedip sekali. Saya datang untuk memberitahumu. Aku suka kamu. Bukan karena apa yang kamu katakan di dinding pengakuan. Bukan karena berapa banyak kopi yang kamu kirim. Bukan karena aku menang kompetisi. Merasa aku pantas untukmu. Aku terdiam sejenak. Karena aku sudah menyukaimu selama 7 tahun sejak SMA. Kali ini aku tidak akan lari lagi. Seluruh ruangan kembali hening. Lalu Liu Ruyan melakukan aksi yang tak terduga oleh semua orang. Dia memukul dadaku dengan satu pukulan. Tenaganya cukup besar. Kamu memang lambat. Katanya lingkar mata merah. Sudut bibirnya terangkat. Kita jadi bersama. Begitulah. Sederhana dan kasar. Kita bersama. Seluruh sekolah sudah tahu. Dinding pengakuan meledak lagi. Juara turnamen serangan defensi mengaku di depan dewan final kepada Dewi Fakultas Hukum. Nilai hidupku bertambah lagi. Dia menembus kerumunan menuju adegan itu. Aku sudah screenshot. Aku ingin menjadikannya wallpaper. Jadi tidak minder maksudnya begitu. Aku mengerti. Bai Ningbing mengunggah foto candid di Moments. Aku dan Liu Ruyan masing-masing memakai satu earphone di kantin sambil mendengarkan lagu dan menambahkan caption. Liu Ruyan, jelaskan padaku. Apa yang kamu maksud dengan tidak minder itu sebenarnya dia? Liu Ruyan membalas di kolom komentar dengan menyebut Bai Ningbing. Dengan satu titik ini, aku bisa menafsirkan 3 makalah. Hi Qiang mengirimkan pesan suara dari luar kota selama 59 detik penuh. Setengahnya memaki saya, setengahnya lagi menjerit. Akhirnya saya mengerti. Tahukah kamu? Sejak SMA saya sudah ingin mempertemukan kalian berdua. Tahukah kamu, ketika kamu bilang tidak suka orang lain, saya hampir ingin memukulmu. Saudaraku mendengarnya. Senyum di sudut bibirnya tak bisa ditekan. Namun setelah benar-benar bersama, saya menemukan satu hal. Liu Ruyan jauh lebih canggung daripada yang saya bayangkan. Dia tetap tidak akan secara inisiatif mengucapkan kata-kata manis kepada saya. Berjalan di jalan, menjaga jarak setengah langkah. Di tempat umum, tidak pernah secara inisiatif menggenggam tangan. Saya menggenggam tangannya. Dia tidak melepaskannya. Namun dia juga tidak menanggapi saya. Saya bertanya padanya, apakah kamu benar-benar suka saya? Dia memutar mata dengan mata putih. Jika saya tidak suka kamu, kamu sekarang berada di Ichu. Lalu mengapa kamu tidak kembali memegang tangan saya yang hangat di utara pada bulan November yang sangat dingin? Dia berkata kepadaku, hangat. Namun kadang-kadang, hanya kadang, saya memperhatikan beberapa detail. Misalnya ketika saya pergi ke laboratorium, dia kebetulan menempati 2 kursi di perpustakaan. Misalnya ketika saya pulang ke asrama malam hari terlambat, dia akan mengirim di WeChat tanpa berkata apa-apa. Hanya sebuah titik. Artinya saya masih terjaga. Saya tahu kamu belum kembali. Suatu kali di kantin, sup panas tersemprot ke punggung tangan saya. Reaksi pertamanya adalah berlari ke arah saya. Dia menekan tangan saya ke gelas cola es miliknya. Lalu dia memarahi saya satu kalimat. Apakah kamu kehilangan akal? Dia tidak akan berkata, aku merasa kasihan padamu. Namun dia akan menunjukkannya lewat tindakan. Liu Ruyan orang ini, di mulutnya ada pecahan es. Tapi di dalam hatinya semuanya panas. Pada minggu ketiga setelah bersama,
Terjadi sebuah hal, membuat saya hampir kambuh penyakit lama. Malam itu, saya pergi ke gedung pengajaran Fakultas Hukum menjemput Liu Ruyan setelah kelas. Di sudut tangga, saya melihat Chen De berdiri di depannya, dengan satu berkas dokumen di tangannya. Analisis kasus Ruoyan ini. Saya menambahkan beberapa contoh keputusan untukmu. Lihatlah Liu Ruoyan mengambilnya dan membaliknya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kita makan bersama. Anggap saja sebagai jamuan terima kasih kepada guru. Tidak perlu. Jangan terlalu formal. Kita sudah seperti teman lama. Saya berdiri di sudut tanpa bersuara. Saya mendengar dengan jelas kalimat berikutnya dari Liu Ruoyan. Chen De, saya punya pacar. Saya tahu. Itu tentang kompetisi itu? Ya. Chen Ze tersenyum. Ruoyan bukan. Saya bilang, bukankah kamu merasa ada perbedaan besar di antara kalian? Dia belum selesai membicarakan kondisi keluarganya. Liu Ruoyan memotongnya. Kondisi apa yang dimiliki keluarganya? Dia mengembalikan dokumen itu. Kondisi keluarganya? Ibunya membesarkannya sendirian. Dia menyelesaikan sarjana dengan beasiswa penuh. Dengan kemampuannya, dia memenangkan kejuaraan kompetisi serangan dan pertahanan. Kalau kamu bilang itu disebut kondisi yang kurang. Kondisi yang kamu sebut? Saya tidak butuhkan. Wajah Chen Ze langsung berubah tidak enak. Liu Ruoyan mengangkat tasnya dan lewat di sampingnya. Simpan dokumennya dulu. Saya mencari Pan Li sendiri. Saya kembali ke sudut. Berpura-pura baru tiba. Jalan ke sana. Pelajaran selesai. Dia menatap saya sekilas. Secara alami menyerahkan tasnya kepada saya. Ini cara satu-satunya dia menggunakan hak istimewa pacarnya. Biarkan saya membantunya membawa tas. Dari awal sampai akhir dia tidak menyebut Chen Ze. Tapi saya mendengarnya semua. Berjalan di jalur kampus. Saya tidak tahan. Menggenggam tangannya sebentar. Kali ini dia membalas genggaman hanya selama 1 detik, lalu melepaskannya. Tapi 1 detik itu sudah cukup. Sekitar 1 bulan setelah bersama, pada suatu malam, Chen Youchu mengundang saya makan. Chen Youchu dan Liu Ruoyan, sahabat sejak SMA, menempuh doktoral di universitas ini, jurusan hukum. Orangnya tampak lembut, tapi toleransi minumnya luar biasa. Kemudian aku baru tahu dia orang Timur Laut, teman kelas nomor 10. Dia sudah memegang gelas minuman sampai gelas keempat. Wajahnya sedikit memerah. Apakah kamu tahu kenapa Ruyan datang ke Universitas B? Aku terhenti sejenak. Aku lolos? Kan, Chen Youchu tersenyum. Dia yang diterima sarjana hukum di Universitas C, masuk 5 besar nasional. Dia langsung diterima program pasca sarjana di Universitas C. Pembimbing beasiswa penelitiannya adalah pakar terkemuka di bidangnya. Mereka menyisakan tempat untuknya. Aku terkejut. Beasiswa penelitian hukum di Universitas C. Lalu bagaimana dia bisa datang ke Universitas B? Peringkat hukum Universitas B jauh lebih rendah beberapa peringkat dibanding Universitas C. Karena Chen Youchu meneguk lagi. Dia melihat sebuah pesan di grup alumni SMA kalian. Seseorang membagikan formula penerimaan beasiswa ke Universitas B. Lalu dia berjuang selama sebulan penuh. Selama sebulan itu, dia turun beberapa kilogram. Setiap hari ia tidak bisa tidur. Dia bilang saat meneleponku, Youchu, aku takut aku sudah pergi. Dia juga tidak menanggapiku. Jadi bukankah aku menyerah sia-sia? Aku bilang, kalau begitu jangan pergi. Dia terdiam lama. Akhirnya dia berkata satu kalimat. Tapi kalau tidak pergi, nanti benar-benar tidak akan pernah bertemu lagi. Chen Youchu terdiam sejenak. Lalu dia menyerahkan kuota beasiswa di Universitas C. Mengikuti ujian nasional. Mendaftar ke Universitas B. Pikiranku berdengung. Meninggalkan beasiswa? Mengikuti ujian nasional untuk datang ke sekolah tempatku berada. Jangan tidak percaya. Chen Youchu menyerahkan ponselnya, membuka riwayat obrolan, screenshot. Tanggalnya 2 tahun yang lalu. Liu Ruyan mengirimkan kepadanya beasiswa nomor 10 ke Universitas B. Maksudmu apa? Kamu tidak mau berpikir lagi? Aku sudah menunggunya selama 5 tahun. Menunggu lagi akan terlalu terlambat. Liu Ruyan, kau gila? Kace. Kau tidak mau lagi. Aku menatap itu. Tidak mau lagi. Melihatnya lama. Chen Youchu menuang lagi segelas minuman. Kau tahu apa yang dia lakukan hari setelah ujian masuk perguruan tinggi? Aku menggelengkan kepala. Dia menangis di rumah sepanjang hari. Ibunya mengira dia tidak lulus dengan baik. Kemudian ternyata bukan karena nilai. Ibunya menanya apa yang terjadi. Dia bilang tidak ada apa-apa. Ada orang yang membenciku. Aku juga mulai membencinya. Lalu dia tidak pernah berpacaran selama 4 tahun kuliah. Ada yang mengejarnya. Dia bilang tidak suka. Bukan pilih-pilih. Benar-benar tidak suka dia. Sudah ada orang di hatinya. Tidak bisa menampung orang lain. Chen Youchu menatapku dengan mata berisi alkohol. Juga ada keseriusan. Pada tanggal 10, ketika kau bilang kau membencinya, dia percaya. Tapi dia tidak bisa melepaskan. Semoga kita tidak bertemu lagi. Kalimat ini dia lawan selama 5 tahun. 4 kata yang kau lihat di dinding pengakuan. Tidak rendah hati itu bukan standar memilih pasangan. Itu kode rahasia. Hanya untuk satu orang mendengarnya. Aku menurunkan gelas minuman. Karena tangan gemetar tidak bisa menahannya. Setelah kembali dari Chen Youchu, aku duduk lama di bangku panjang di pintu gerbang sekolah. Angin malam November meniup wajahku. Dingin seperti pisau. Pikiranku penuh dengan kepingan itu. Pengakuannya di SMA ditolak olehku. Dia pergi tanpa menoleh. Dia menangis sepanjang hari setelah ujian masuk. 4 tahun kuliah tanpa berpacaran. Meninggalkan C. Ujian nasional ke. Setiap malam jam 10 mengantarkan secangkir kopi ke penjaga gerbang. 4 kata ditulis di dinding pengakuan. Saat dibawa asrama yang tidak rendah hati menolakku. Bilang kau memang tidak rendah hati. Masih terbawa suasana. Dia bukan menolak aku. Dia, perempuan,
sedang menungguku. Benar-benar berdiri stabil dulu baru kembali. Karena dia terlalu mengerti aku. Dia tahu rasa rendah diriku ada di dalam tulang. Bukan karena menang satu tantangan pengakuan cinta saja yang bisa menyembuhkannya. Dia takut aku mengaku secara impulsif. Beberapa hari kemudian dia kembali menyusut ke dalam cangkangnya. Yang dia inginkan adalah aku tidak lagi melarikan diri karena merasa tidak cocok dengannya. Dia menunggu selama 7 tahun. Hanya menunggu ini. Aku mengirim pesan WeChat ke Liu Ruyan. Kamu ada? Setelah 30 detik. Aku punya sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Kamu sudah minum alkohol. Chen Youchu memabukkanmu. Tidak jadi mabuk. 10 menit kemudian, dia muncul di depan asrama dengan mantel hijau militer. Rambutnya agak berantakan, seperti baru keluar dari selimut. Di tengah malam, kamu sakit ya? Aku mengeluarkan sesuatu dari saku. Sepenggal kertas yang dilipat berkali-kali. Sudut-sudutnya sudah mengelupas. Ada bekas lipatan dan keausan yang jelas. Dia mengambilnya dan membuka. Di atas kertas ada tulisan yang pernah ditulis lalu dicoret. Dicoret berulang-ulang beberapa lapis. Tapi baris terakhir ditulis paling ringan. Melalui tinta masih bisa melihat jelas Liu Ruyan. Aku suka kamu, tapi aku tidak pantas untukmu. Tanggalnya adalah semester 2 kelas 2 SMA. Dia menatap baris itu lama tanpa berkata apa-apa. Aku berkata ini ditulis dulu, tapi tidak berani dikirim. Dia tetap tidak berkata apa-apa. Aku bilang catatan itu aku selipkan di dalam bukumu. Dengar-dengar kamu menaruhnya di dompet. Dia akhirnya mengangkat kepala dan melihat lingkaran mataku yang merah. Tapi ekspresinya tetap berusaha kuat. Siapa yang memberitahumu? Mulut besar Bai Ningbing tidak penting. Aku berkata yang penting adalah catatan di dompetmu. Surat cinta di sakuku. Kita masing-masing menyembunyikan satu hal. Pihak lain tidak tahu sama sekali. Kamu menyembunyikannya selama 7 tahun. Aku juga menyembunyikannya selama 7 tahun. Aku tidak akan bilang lagi bahwa aku tidak layak untukmu. Mulai sekarang aku tidak akan mengatakannya lagi. Angin malam berhembus. Rambutnya menyentuh punggung tanganku. Dia melipat kertas itu dengan rapi. Masukkannya ke dalam saku mantel. Lalu dia menundukkan kepalanya. Dahinya menempel di bahuku. Nomor 10. Kamu memang sangat lambat. Aku tahu. Selama 7 tahun. Ya, hutangmu padaku. Bayar perlahan-lahan. Dia tertawa pelan. Lalu dia memelukku di bawah asrama. Di dalam angin dingin. Tangan dia muncul dari lengan mantel. Mencengkeram bajuku di punggung. Mencengkeramnya sangat erat. Setelah itu, semuanya berjalan wajar. Star Core mengirimkan tawaran resmi kepadaku. Gaji tahunan 1 juta di Departemen Keamanan Siber Pusat RND Asia Pasifik. Tanggal mulai kerja adalah liburan musim panas tahun kedua pasca sarjana. Mengizinkanku bekerja sambil kuliah. Menerima tawaran. Malam itu, aku menelepon ibuku. Mama, kenapa? Aku sudah menemukan pekerjaan. Pekerjaan apa? Gaji tahunan 1 juta seperti itu. Di ujung telepon, diam lama. Lalu aku mendengar suara Isa. Ibuku tidak pernah menangis di depanku. Saat kecil, ayahku pergi. Dia tidak pernah menangis. Pabrik elektronik lembur sampai jam 3 pagi. Dia tidak pernah menangis. Dihujat pedagang pasar, dia tetap tidak menangis. Tapi kali ini dia menangis. Mama, kamu tidak perlu lagi kerja malam. Apa yang kamu katakan memang benar-benar. Gaji bulan pertama seluruhnya untukmu. Dia diam lagi sejenak. Lalu dengan suara serak, dia mengucapkan sesuatu yang hampir membuatku tidak tahan. Anakku, kamu sudah menderita. Aku menghela napas dalam, mendorong segala sesuatu di dalam mata kembali. Tidak ada yang tidak pahit sama sekali. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan duduk di samping, memberi saya selembar tisu. Saya bilang saya tidak menangis. Dia berkata hidungmu merah. Alergi? Ya alergi. Dia menepok tisu ke tangan saya. Pria dewasa dengan nada datar. Masih mengeluh alerginya parah. Saya mengusap hidung. Dia pura-pura melihat ponsel. Tapi saya melihat layarnya terkunci. Kelanjutan Wang Teng. Saya akan menjelaskan singkat. Masalah kompetisi serangan defensi menjadi besar. Menyisipkan trojan seperti ini. Di dunia kompetisi, ini termasuk kecurangan yang sangat buruk. Seperti gabungan doping dan wasit guild dalam olahraga. Tim juri menyerahkan rantai bukti lengkap ke panitia. Panitia melaporkan ke sekolah Wang Teng. Sekolah memberinya sanksi berat karena pelanggaran integritas akademik. Pembimbing memutuskan hubungan bimbingannya. Orang-orang di komunitas menggelengkan kepala saat menyebutnya. Katanya keluarganya mengeluarkan banyak uang. Mencoba menutupnya tapi gagal. Lagi pula bukti itu saya ambil secara real time di arena. Ratusan orang menonton siaran langsung seluruhnya. Suatu hari saya bertemu dia di kantin. Dia melihat saya dengan tatapan yang rumit. Ada rasa dendam. Ada rasa tidak puas. Mungkin juga ada sedikit penyesalan. Saya tidak berbicara dengannya. Dia juga tidak berbicara dengan saya. Sudahlah, beberapa orang tidak layak menghabiskan emosi. Liu Ruyan kemudian menanyakan kepada saya, apakah kamu membencinya? Saya berpikir, tidak membencinya. Dia membantu saya satu hal. Bantuan apa? Kalau bukan dia yang mengganggu saya, mungkin saya tidak akan melakukan balasan yang begitu indah di final. Dia tertawa sinis. Kamu masih cukup pandai melihat sisi baik. Bukan melihat sisi baik. Dia yang membuat saya menyadari sesuatu. Dulu saya merasa tidak layak bersama orang kaya, tidak layak berdiri bersama orang dengan latar belakang keluarga baik. Tapi hari itu di arena pertandingan, dia menggunakan taktiknya, sumber dayanya, dan kelicikannya untuk mengalahkanku. Akhirnya dia tetap kalah. Aku menatapnya. Aku mengalahkannya dengan kemampuanku sendiri. Pada saat itu aku benar-benar percaya bahwa aku tidak perlu cocok dengan siapapun. Aku sebenarnya sudah bisa berdiri di sini. Liu Ruyan menatapku lama. Lalu dia mengucapkan satu kalimat, kata yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Nomor 10.
Akhirnya kamu mengerti hidup. Dia terdiam sejenak. Tapi kau tahu tidak, aku tidak pernah merasa kau tidak layak. Tidak pernah sampai menulis sampai di sini. Cerita ini seharusnya sudah berakhir. Tapi aku masih ingin menyebutkan dua hal kecil. Yang pertama, saat akhir tahun, aku dan Liu Ruyan pulang sekali. Rumah lamaku, yaitu rumah satu kamar satu ruang di pinggiran kota. Liu Ruyan pertama kali bertemu ibuku. Ibuku sangat gugup. 3 hari sebelumnya dia sudah mulai menyiapkan rumah. Bahkan mengelap lantai. Juga membeli spray baru. Aku berkata, "Bu, jangan repotkan diri lagi." Dia tidak peduli dengan hal itu. Ibuku berkata, "Kau mengerti apa? Dia anak perempuan keluarga pengacara. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menertawakan kita." Saat Liu Ruyan masuk, ibuku menggosok tangan sambil tersenyum canggung. "Ruyan, rumahnya kecil, jangan mengeluh." Liu Ruyan mengenakan sandal rumah, berjalan mengelilingi, mendekati dinding ruang tamu yang penuh dengan penghargaanku. Dari siswa teladan SD hingga beasiswa pertama di universitas, sampai menjadi juara kompetisi serangan defensif. Seluruh satu dinding, dia menatap lama, lalu dia menoleh dan tersenyum pada ibuku. Itu pertama kalinya aku melihatnya tersenyum seperti itu. Bukan jenis yang sarkastik, nakal, atau mengejek, tapi sangat lembut, tanpa sedikit sudut tajam. "Tante," dia berkata, "Anda merawat nomor 10 dengan baik." Mata ibuku langsung memerah. Kali ini giliran saya memberi tisu. Barang kedua, malam itu, ibuku menarik Liu Ruyan ke dapur untuk membuat pangsit, mengusir saya keluar. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di dalam. Tapi ketika Liu Ruyan keluar dari dapur, hidungnya berdebu sedikit tepung, matanya juga agak merah. Saya bertanya, "Ada apa?" Dia berkata, "Ibumu mengatakan bahwa saat SMA kamu hanya makan setengah porsi sayur setiap hari. Uang yang dihemat dibeli sebuah pulpen untuk diberikan ke teman dudukmu." Saya terkejut sejenak. "Itu hadiah ulang tahun." Saya pikir dia tidak tahu. Dia menatap saya. "Teman dudukmu adalah saya." Saya langsung tidak bisa berkata-kata. Dia datang dan mengusap dengan jarinya kotoran yang tidak ada di sudut mulut saya. "Pulpen nomor 10 yang dihemat dari setengah porsi sayur. Kamu mulai bodoh sejak saat itu." Saya berkata, "Saya pikir kamu tidak tahu itu saya yang memberikannya." Tentu saja saya tahu suara saat dia menarik kembali tangannya sangat pelan. "Seluruh kelas? Hanya kamu yang menggunakan pita transparan itu untuk menempelkan kertas pembungkus?" Ya, ternyata dari awal sampai akhir tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Menulis sampai di sini benar-benar harus berakhir. Pada akhirnya, mari kita bahas penutup dinding pengakuan cinta. Sekitar 2 bulan setelah kami bersama, dinding pengakuan cinta muncul lagi topik hangat. Seseorang memotret foto saya dan Liu Ruyan di kantin. Kami masing-masing memakai satu earphone. Berbagi satu set earphone berkabel untuk mendengarkan musik. Dia menunduk sambil makan. Saya di samping melihatnya tertawa. Foto itu terlalu buram. Tapi kolom komentar sudah meledak. Bai Ningbing menulis komentar dengan sebuah pertanyaan. Tag Liu Ruyan. "Jadi standar apa yang kamu maksud dengan tidak rendah diri?" Bertanya dengan serius. Ratusan komentar di bawah. Berbagai spekulasi. Lalu akun Liu Ruyan muncul. Dia menulis 7 karakter. Itu adalah nama seseorang. Bagian komentar meledak. "Maksudnya apa? Apakah tidak rendah hati sama dengan nama seseorang nomor 10? Astaga. Aku mengerti." Dia mengaku kuat saat berkata tidak rendah hati. Itu bukan tentang standar. Dia sedang memanggil seseorang. Tapi bagaimana tidak rendah hati menjadi nama? Bodoh banget. Maksudnya dia menunggu orang itu, yaitu saat tidak lagi merasa rendah diri. Itu bukan standar. Itu adalah nama. Itu adalah orang tertentu. Ya ampun, wanita ini keren banget. Nomor itu akan baik-baik saja. Dari SMA menunggu sampai ke jenjang pasca sarjana. Ini terlalu romantis. Aku melihat komentar-komentar ini. Memberikan ponsel kepada Liu Ruyan. Dia melirik. Dia tertawa sinis. Sekelompok orang yang tidak ada urusan. Ini sudah dianggap sebagai pengakuan terbuka. "Kamu tidak pantas. Kamu baru saja berkata." Aku tidak perlu lagi membicarakan apakah pantas atau tidak. Dia menatapku dengan sinis, tapi tidak membantah. Cerita berakhir di sini. Jika kamu menanyaku tentang seorang anak miskin yang berasal dari pinggiran kota, bagaimana dia mendapatkan hati gadis tercantik di sekolah? Jawabanku adalah, aku tidak mendapatkannya. Dia dipilih olehnya. Sejak tahun kelas 2 SMA, dia menghentikanku di koridor. Awalnya dia yang memilihku. Aku menghabiskan 7 tahun hingga akhirnya tidak mengecewakan pilihan itu. Liu Ruyan kemudian berkata kepadaku satu kalimat. Itu pada suatu malam yang biasa. Saat kami makan semangka di balkon. Dia berkata, "Nomor 10. Apakah kamu tahu kenapa dulu aku suka padamu?" Aku menjawab tidak tahu. Karena pada tahun itu ada lomba olahraga sekolah. Kamu berlari menjadi yang terakhir. Semua orang tertawa. Kamu tidak berhenti. Dia menggigit sepotong semangka. Menjadi yang terakhir tidak memalukan. Berhenti justru yang memalukan. Kamu ini segala sesuatunya lambat. Reaksi lambat. Sulit mengerti. Mengejar pacar lebih lambat. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Itu sudah cukup. Aku melihat sisi wajahnya saat dia makan semangka. Angin sore musim panas berhembus. Rambutnya menyentuh lenganku. Aku berpikir kalau 7 tahun yang lalu aku tidak mengatakan aku membenci yang tidak benar. Jika 7 tahun yang lalu aku tidak mengucapkan kata itu, maka tidak akan ada saat ini. Yang rendah diri itu, yang pengecut, saat bahkan tidak berani mengakui menyukai seseorang. Membutuhkan 7 tahun ini. Membutuhkan jalan berliku ini. Membutuhkan penolakan. Diperih. Dipaksa untuk dewasa. Jadi aku tidak menyesal. Aku hanya Liu Ruyan. Terima kasih telah menungguku. Dia meludahkan 1 biji semangka, tepat mengenai tempat sampah 3 meter jauhnya. Sama-sama, dia berkata. Lalu dia bersandar di bahuku. Tapi jangan biarkan aku menunggu lagi. Aku tertawa. Tidak lagi.